Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar dan bermanfaat. Baiklah anak-anak, seperti biasanya mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran agama Islam kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaatnya. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Mari Ikhlas Beramal. Mari Ikhlas Beramal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami makna ikhlas beramal. Jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai, Pak Fajrin berharap anak-anak sekalian paham makna ikhlas beramal. Apa sih ikhlas beramal itu? Yang kedua, menerapkan perilaku ikhlas beramal. Setelah anak-anak paham makna ikhlas beramal, maka Pak Fajrin berharap anak-anak bisa menerapkan ilmu tentang ikhlas beramal ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyebutkan manfaat ikhlas beramal. Jadi bagian dari pemahaman makna ikhlas beramal, indikatornya adalah anak-anak bisa menyebutkan manfaat ikhlas beramal. Jadi keuntungan yang kita dapatkan dari ikhlas itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat adalah menyebutkan contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh perilaku ikhlas itu seperti apa sih? Nah, nanti buah dari pemahaman makna ikhlas beramal yaitu bisa menyebutkan contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Pak Fajrin memasuki pembahasan, Pak Fajrin ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian, supaya anak-anak sekalian tahu sejauh mana pemahaman anak-anak tentang ikhlas itu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Nah, silahkan anak-anak tebak-tebak. Mungkin ada yang tahu apa makna dari ikhlas itu. Nah, silahkan anak-anak cari jawabannya dulu. Kira-kira sama enggak nanti dengan jawaban Pak Fajrin? Apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Mengapa kita harus ikhlas? Nah, mengapa sih kita harus ikhlas? Silahkan dicari jawabannya. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri ikhlas itu? Jadi orang yang memiliki niat yang ikhlas itu ciri-cirinya apa saja? Silahkan dicari. Yang keempat, apa saja keuntungan dari perilaku ikhlas? Jadi setelah kita paham definisi ikhlas, maka keuntungannya apa sih? Kita itu harus ikhlas beramal. Apa yang akan kita dapatkan setelah kita ikhlas? Nah, silahkan anak-anak cari jawabannya dulu. Nanti kita akan membahas materinya. Nah, kita awali pembahasan kita dengan pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berarti bersih, jernih, murni. Ikhlas menurut istilah adalah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala kecenderungan duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhir. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta rampasan perang, atau agar dikatakan sebagai pemberani ketika perang, karena syahwat, kedudukan, harta benda, ketenaran, agar mendapatkan tempat di hati orang banyak, mendapat sanjungan tertentu, karena kesombongan yang terselubung, atau karena alasan-alasan lain yang tidak terpuji, yang intinya bukan karena Allah.
Tetapi karena sesuatu, maka semua ini merupakan noda yang mengotori keikhlasan. Landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal kebaikan sedikit atau banyak, dan apabila hati kita tergantung kepadanya, maka kemurnian amal itu ternoda dan hilang keikhlasannya. Karena itu orang yang jiwanya terkalahkan oleh perkara duniawi, mencari kedudukan dan popularitas, maka tindakan dan perilakunya mengacu pada sifat tersebut, sehingga ibadah yang ia lakukan tidak akan murni, seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, berdakwah, dan lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Berikut ini beberapa ciri dari seorang muslim yang ikhlas. 1. Menyempurnakan ibadahnya meskipun dalam keadaan sendiri. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah secara pribadi akan sama dengan ibadah yang ia lakukan ketika di depan orang. Bahkan ia beribadah lebih khusyuk ketika sendirian, sehingga ia melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, tidak suka dipuji. Karena hubungannya kuat dengan Allah, dia takut dipuji. Jangan sampai membuat Allah tidak senang, atau jangan sampai dia menjadi sombong. Yang ketiga, mendengarkan nasihat. Orang yang ikhlas tidak pernah mengabaikan nasihat, tidak peduli siapa yang memberi nasihat. Orang yang ikhlas akan mengambil setiap kesempatan untuk belajar memperbaiki diri. Yang keempat, tidak berambisi menjadi pemimpin. Anda akan selalu menemukan orang yang tulus, tenang, dan pendiam. Dia lebih suka dipilih daripada mencalonkan dirinya untuk posisi tertinggi. Yang kelima, dia selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Orang yang tulus selalu sibuk memikirkan bagaimana memperbaiki diri dan berhenti melakukan dosa. Dia selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain dan selalu memberikan nasihat yang baik. Bahkan dia selalu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Yang keenam, dia lebih suka memberikan amal secara rahasia. Maksudnya dia lebih suka mengerjakan ibadah, amal soleh, dan kebaikan lainnya secara diam-diam supaya tidak riya. Kemudian manfaat ikhlas. Berikut ini ada 10 manfaat ikhlas. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, hati menjadi ringan dan lapang. Yang keempat, dijauhkan dari rasa benci, iri, dengki, dan sebagainya. Yang kelima, keimanan kepada Allah semakin bertambah. Yang keenam, dicintai oleh sesama manusia. Yang ketujuh, menjadikan seseorang sosok yang kuat dalam menerima ketentuan apapun, terutama yang buruk dari Allah. Yang kedelapan, ikhlas mengusir marah sehingga seseorang tidak diperdaya oleh amarahnya. Yang kesembilan, ikhlas menjadikan diri sebagai seorang pemaaf. Yang ke-10, hati menjadi tenang, ibadah lancar, pikiran menjadi positif, dan lain sebagainya. Hal-hal yang merusak ikhlas. Hal-hal yang merusak ikhlas antara lain 1. Riya. Riya artinya memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Yang kedua, ujub. Ujub dalam Islam diartikan sebagai perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendiri. Sifat ujub adalah salah satu sifat tercela atau sifat yang harus dihindari oleh umat muslim karena sifat ini bisa membuat seseorang menjadi sombong maupun riya. Yang ketiga, sum'ah. Sum'ah merupakan perbuatan menonjolkan ibadah agar didengar oleh orang atau menyebutkan amal yang dikerjakan agar orang-orang memujinya, seperti seseorang yang melakukan suatu amalan di malam hari lalu di pagi atau siang harinya dia ceritakan kepada teman-temannya. Adapun kesimpulan dari pelajaran hari ini, yang pertama, ikhlas artinya mempersembahkan seluruh perbuatan baik hanya untuk Allah semata. Ikhlas adalah syarat utama agar ibadah seseorang diterima oleh Allah. Orang yang istiqomah dalam keikhlasan akan terhindar dari penyakit hati seperti riya, ujub, dan sum'ah tadi, dan mendapat kenikmatan di akhirat. Jadi orang yang istiqomah dalam keikhlasan bisa terhindar dari penyakit hati serta mendapat kenikmatan di akhirat karena amal ibadah dan kebaikan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia layak masuk
surga. Nah, anak-anak, itulah pelajaran tentang ikhlas. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami apa itu ikhlas dan dapat menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada penjelasan dari Pak Fajrin yang kurang bisa diterima atau dicerna, maka mohon dimaafkan. Selanjutnya marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mari anak-anak kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.